Cek, yuk. Cek. Pendidikan di era digital. Cek, 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 cek. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Qudsiyah Putri TV yang berada di rumah, rahimakumullah wa radhiya'ankum wa barakalakum. Selamat malam. Bertemu lagi dalam acara Talk Show Ramadan setiap malam Jumat bersama Qudsiyah Putri TV. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang nanti kita akan ajak untuk sharing, berbagi ilmu. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang pendidikan di era digital. Sebelum kita mulai acara talk show pada malam hari ini, bagi para pemirsa di rumah yang belum menekan tombol subscribe, kami persilahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan silahkan untuk di-share di seluruh grup WA yang ada di HP kalian masing-masing. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ingat, subscribe itu gratis. Dan silakan di-share dulu ke teman-teman biar diskusinya malam hari ini menarik. Dan nanti jika ingin bertanya kepada kedua narasumber yang hadir pada malam hari ini, dipersilahkan menulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Oke, silahkan di-share dulu dan silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pendidikan di era digital. Narasumber pada malam hari ini, alhamdulillah kedua-duanya sudah datang. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Ihsan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Malam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, puasa lancar. Terima kasih sudah datang di channel Qudsiyah Putri TV. Kita perkenalkan dahulu, beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Qudsiyah. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Rektor IAIN Kudus. Benar ya Pak? Wakil Rektor. Wakil Rektor ya, Wakil Rektor IAIN Kudus. Dan narasumber yang kedua ada teman sahabat saya, yaitu Al-Ustadz Dzikri Fauqi Akbas, atau kita akrab memanggil dengan Ustadz Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Munir. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lancar sehat, ya? Tapi sudah nggak puasa ini. Oh iya. Karena sudah malam ya kan. Kedua narasumber ini akan berbagi ilmu
akan kita ajak sharing dan kita akan memberikan pertanyaan sejelas-jelasnya tentang apa itu sih pendidikan di era digital. Bagi para pemirsa yang ada di rumah, pastikan sudah menekan tombol subscribe yang ada di kanal YouTube masing-masing. Dan langsung saja kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Pertama nih, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Haji Ihsan. Apa sih Pak hakikat pendidikan itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan, maka substansi atau hakikat pendidikan ini sesungguhnya banyak perspektif ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa hakikat pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana proses pendewasaan, bagaimana proses penanaman terhadap nilai-nilai, bagaimana peserta didik atau orang yang sedang akan kita dewasakan dan kita didik ini melalui proses-proses yang tentunya proses-proses ini banyak unsur yang harus kita libatkan. Mulai dari tujuan, kemudian metode, sarana, strategi dan sebagainya. Namun yang paling penting ketika kita bicara pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana mendampingi peserta didik untuk menjadi orang terdidik. Ini hakikat pendidikan. Sehingga ketika kita bicara pendidikan, siapapun yang dididik, ujung akhirnya adalah bagaimana peserta didik ini menjadi orang yang terdidik. Nah, persoalannya adalah ini tentang pendidikan apa? Karena ada banyak para ahli yang melihat proses pendidikan ini di dalamnya ada proses pembelajaran. Jadi pendidikan dengan pembelajaran itu dua hal yang berbeda tetapi tidak bisa dilepaskan. Pendidikan itu bisa berjalan karena di dalamnya ada proses pembelajaran. Dan ketika proses pembelajaran itu hakikatnya adalah proses pendidikan itu sendiri. Nah, misalnya ada seorang ahli, itu ya, dia mengatakan bahwa pembelajaran itu sekedar transfer of knowledge. Tetapi kalau pendidikan itu lebih kepada transfer of value. Atau dalam bahasa santri, pendidikan itu lebih kepada penanaman akhlak. Saya masih teringat betul salah satu guru kita, Allahu yarham panjenenganipun Romo Kiai Haji Yasin Jalil. Itu selalu beliau kalau sudah selesai di akhir pembelajaran, bahkan di akhir semester, beliau selalu bilang bahwa para santri, anak-anakku semua, saya mohon maaf kalau saya masih belum bisa melakukan proses pendidikan, tetapi baru bisa melaksanakan proses pembelajaran. Karena ketika pembelajaran itu transfer of value, bagaimana informasi, pengetahuan, dan lain-lain itu ditransformasikan. Tetapi kalau pendidikan itu memang sudah pada transfer of value. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang mengkarakter di dalam diri peserta didik. Maka dengan demikian hakikat pendidikan itu sesungguhnya adalah kalau kita kembali kepada surat At-Tin, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pendidikan itu sesungguhnya adalah memanusiakan manusia, manusia yang memang sudah dibentuk, sudah dicipta oleh Allah dalam keadaan dan dalam ciptaan yang sempurna, dan kesempurnaan inilah yang harus dijaga. Dan siapa yang bisa menjaga kesempurnaan manusia sebagai manusia agar dia menjadi manusia betul adalah pendidikan. Agar apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa, agar peserta didik ini tidak jatuh ke tempat yang asfala safilin.
Nah, agar tidak asfala safilin, siapa yang tidak asfala safilin? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu anak-anak yang berkarakter dengan keimanan yang baik dan dia menjadi pribadi yang senantiasa beramal yang soleh. Kira-kira itu Ustaz Munir, jadi hakikat pendidikan itu. Luar biasa sekali. Jadi intinya hakikat pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value, nilai, ta'adub, akhlakul karimah, itu yang ditanamkan di dalam proses pendidikan. Luar biasa sekali jawabannya ya. Kita ini seolah-olah berada di bangku kuliah, juga berada di bangku pesantren. Melihat jawaban dari Bapak Haji Ihsan ini luar biasa sekali. Terus tujuan pendidikan itu apa sih Pak? Iya, jadi tujuan pendidikan ini yang paling hakiki ya memang memanusiakan manusia. Jadi kalau ada seringkali para ahli, kita semua bahkan para guru, masayah kita, guru-guru kita, bahwa semua kita kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini banyak pemahaman yang bisa diambil dari kata fitrah. Fitrah bisa dipahami sebagai potensi yang suci, bahkan fitrah sendiri oleh para ahli dari barat itu dipahami sebagai potensi putih. Ya. Jadi setiap manusia yang lahir itu sudah mempunyai potensi yang bersifat genetika, jadi bawaan. Nah, tetapi di dalam potongan hadis ini kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian bisa mengawal, menghantar yang dilahirkan ini atau anak yang lahir ini menjadi Yahudi atau Nasrani. Nah, di sini berarti tujuan pendidikan itu sesungguhnya adalah menjaga potensi fitrah. Nah, potensi fitrah ini setiap manusia yang dilahirkan punya potensi, tetapi potensi ini tentunya tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa sentuhan pendidikan. Nah, oleh karena itu tujuan pendidikan sesungguhnya adalah menumbuhkan, menyuburkan dan menggali potensi-potensi yang memang dimiliki oleh setiap manusia yang dilahirkan agar dia bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Mungkin ada orang yang bisa memiliki pemahaman bahwa semua itu pasti bisa terjadi atas kehendak kodrat irodatnya Tuhan. Tetapi dalam akidah kita kan kita tidak bisa memahami dan berhenti di pemahaman yang seperti itu. Tentunya potensi-potensi yang dibawa oleh setiap anak yang dilahirkan ini harus kita sentuh dengan pendidikan. Nah, di dalam pendidikan yang tadi saya sudah sampaikan ada potensi pembelajaran, sehingga kalau demikian tujuan pendidikan sesungguhnya adalah memanusiakan manusia. Nah, manusia agar dia dipandang atau kembali kepada kemanusiaannya, maka dia harus berakhlak, dia harus memiliki pengetahuan, dia harus memiliki sikap tawadu, dia harus memiliki toleransi, dia harus tepo seliro, dia harus mau berbagi dengan yang lain, dia harus banyak karakter-karakter, perilaku-perilaku yang bisa dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi satu kata yang penting dalam kita bicara tentang tujuan pendidikan sesungguhnya adalah pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan berbagai macam potensinya. Begitu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi para pemirsa yang ada di rumah, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia agar manusia berakhlak sebagaimana manusia pada mestinya. Jangan sampai manusia itu berada di jalur yang salah, apalagi meniru sifat hewan. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan kepada Ustadz Oki, satu lagi nih pertanyaan untuk Bapak Ihsan.
hakikat pendidikan sudah kita bahas, tujuan pendidikan pun sudah kita bahas. Terus sekarang siapa saja sih Pak yang terlibat di dalam dunia pendidikan? Iya. Jadi sesungguhnya kalau kita kembali kepada hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi ayah dan ibunya. Cuman persoalan dalam kehidupan real kita, para orang tua itu banyak memiliki kesibukan, banyak memiliki tanggung jawab. Di samping ada keterbatasan-keterbatasan yang lain. Misalnya tidak semua orang tua itu memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran maupun pendidikan terhadap putra-putrinya sendiri. Nah, oleh karena itu lalu siapa yang bertanggung jawab? Pendidikan sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, kalau mau dirinci, tanggung jawab yang paling bertanggung jawab itu siapa? Ya orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya karena memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan pengetahuan, memiliki keterbatasan strategi untuk mendidik, mengajar dan sebagainya, maka kemudian pendidikan ini diamanatkan, dititipkan kepada lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan seperti Qudsiyah, baik di madrasahnya maupun di pondok pesantrennya, di lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan dulu pernah ketika pendidikan itu dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah, ya tidak akan kuat. Negara tidak akan kuat untuk menghandle ini dalam pengertian totally, bahwa negara menghandle di lini kebijakan policy ya, tetapi pelaku-pelaku pendidikan yang paling utama adalah para orang tua, para guru, masyarakat secara keseluruhan. Nah, melihat dari ini, maka sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan apapun, apalagi saat ini, saat ini itu kan era corona itu ya. Betul. Nah, era corona ini mungkin Ustadz Oki kalau kemarin-kemarin itu kan lebih concern ke bisnis gitu ya, bisnis harus ngurusi ini ya, harus ngurusi uang besar itu ya. Tetapi saat ini tidak bisa, karena anak-anak kita di rumah dan apapun alasannya itu semakin menyadarkan bahwa tanggung jawab pendidikan sesungguhnya adalah para orang tua. Nah, persoalannya saat ini para orang tua apakah kemudian sudah memiliki kesiapan? Nah, guyonan yang sekarang yang terjadi itu kan ketika ada anjuran agar tarawih di rumah itu ya, berjamaah bersama keluarga dan sebagainya. Nah, ketika tarawih itu menjadi imam misalnya, yang tidak terbiasa menjadi imam ini kan era corona dipaksa untuk menjadi imam di rumahnya sendiri-sendiri. Nah, ini menurut saya satu hikmah yang luar biasa untuk kita semua, bahwa pendidikan sesungguhnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab masyarakat sebagai orang tua, bahkan tanggung jawab negara sebagai orang tua. Jadi siapapun yang memang merasa menjadi orang tua, pendidikan adalah tanggung jawabnya. Nah, karena beberapa keterbatasan inilah kemudian negara atau lembaga-lembaga pendidikan itu lahir, memberikan fasilitas dan layanan pendidikan sebagai kepanjangan tangan orang tua. Maka sangat keliru menurut saya kalau kemudian pendidikan itu kita semua para orang tua kalau sudah merasa misalnya anaknya sudah dititipkan di pondok pesantren, di madrasah, di kampus, di lembaga pendidikan, di sekolah, dimanapun anak-anak itu kita amanatkan pendidikannya itu, kemudian orang tua sudah tak titipkan, sudah saya daftarkan, sudah saya serahkan, yang penting saya membayar bulanannya, sehariannya, itu tidak cukup. Karena hakikat tanggung jawab pendidikan itu ada di orang tua. Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, tanggung jawab dasar dari pendidikan itu terletak di orang tua. Orang tua secara fisik terutama, orang tuanya. Saya itu teringat dulu guru-guru kita itu biasanya jika menyebutkan sanad keilmuan, itu pertama kali biasanya yang disebutkan adalah orang tuanya. Saya belajar hadis ini dari bapak saya.
bapak saya dari mbah saya. Dengan bangganya seperti itu. Tetapi di akhir-akhir ini bahkan saya tidak pernah menemukan ada kalimat itu terucap dari anak yang menyebutkan sanad keilmuannya ke bapaknya ataupun ke mbahnya. Apakah itu merupakan bentuk pergeseran, Pak? Ya, sesungguhnya begini. Jadi dulu ketika kehidupan belum modern, belum maju, belum mengglobal seperti ini, orang-orang tua kita itu memang masih concern, terutama mungkin Ustadz Munir itu kan berada di komunitas atau segmen masyarakat yang memang tradisinya santri, orang tua kita nyantri, ngaji kepada kiai dan sebagainya, sehingga dari sisi genealogi ilmu itu juga nyambung dan itu disampaikan kepada putra-putrinya. Tetapi sekarang ini lembaga pendidikan, bahkan kita semua sebagai orang tua sudah mempunyai banyak pilihan. Ya, dalam bahasa guyon itu kan, ya sudah sebagai orang tua yang sudah ketinggalan, yang penting anakku tak pilih ke lembaga pendidikan yang hebat, yang berkualitas dan sebagainya. Sehingga transfer of knowledge maupun transfer of value itu lebih banyak kemudian diperoleh dan diakses oleh anak-anak dari lembaga di mana mereka sekolah. Sehingga sekarang pun kan ada guyon, Ustaz Oki. Jadi anak-anak kita kadang-kadang ketika dikasih tahu oleh guru-gurunya memang jauh lebih manut gitu ya, Iya, menerima dan sebagainya, bahkan lebih takut ini Pak Guru ini dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena kita tadi dari yang pertanyaan kedua, kita sebagai orang tua dari ambil peran dan tugas dalam memberikan madah-madah pendidikan, baik pendidikan karakter, pendidikan di keluarga, pendidikan di pendidikan diniyah dan sebagainya, itu seringkali tidak tercover secara proporsional, sehingga ketika kita memberikan tambahan-tambahan, penguatan dan sebagainya, kadang-kadang anak-anak kita lebih bisa menerima dari guru-guru mereka. Bahkan saya sering mendapat curhatan dari para orang tua. Para orang tua bilang, Pak Ihsan, saya kalau ngajarin anak saya di rumah itu malah ujung-ujungnya emosi, tukaran begitu, harus oyo-oyoan dan sebagainya. Nah ini mengapa? Karena tadi seringkali kita karena sudah merasa anak kita sudah kita titipkan di lembaga, kemudian kita seakan-akan sudah bebas dari tugas pendidikan dan pembelajaran anak-anak kita. Lagi-lagi Ustadz Munir dan Ustadz Oki, saya melihat era corona ini atau dengan adanya peristiwa corona ini, kita semua sebagai orang betul-betul tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik. Dan ketika kita menghadapi era yang sudah digital seperti ini, maka ternyata anak-anak kita kalau betul-betul kita dampingi, kita fasilitasi dan sebagainya, lompatan-lompatan keterampilan, kecerdasan, pengetahuan dan keberanian anak-anak kita itu juga sudah jauh kita ketinggalan dari dunia kita para orang tua. Gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa sekali ya jawabannya ini. Terutama orang tua di masa corona ini, saya hanya bisa berdoa semoga para ibu-ibu yang berada di rumah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah diberikan usus yang sangat panjang sekali. Karena saya sering mendengar para ibu-ibu terutama ini, ya Allah, anakku ning omah kandhanane angelin. Ya seperti itulah putra-putri panjenengan aslinya seperti itu. Makanya doakan terus putra-putri panjenengan ketika sudah dititipkan di pondok pesantren ataupun dititipkan di madrasah, semoga menjadi putra-putri yang solih, solihah, baik dunia dan akhirat. Jangan langsung pendidikan itu dituntut secara instan, tapi ada proses panjang yang harus dilalui. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada sahabat saya, Ustadz Oki. Ustadz Oki,
Bagaimana sih cara menjalani pendidikan di era digital ini dengan baik? Monggo. Terima kasih Ustadz Munir. Bagaimana cara menjalani Pendidikan di era digital ini dengan baik ya? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini adalah mengenai era digital ini ya, Ustadz Munir dan Nyun Sewu, Ustadz Pak Ihsan, bahwa digitalisasi pendidikan ini mau nggak mau memang harus kita jalani. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, karena ini adalah salah satu perubahan era gitu. Kalau saya gambarkan dulu mungkin pas kita sekolah itu pernah mendengar guru kita atau ayah kita itu cerita, wah Nang dulu itu saya kalau sekolah itu dapat nilai ditulis di papan tulis kan. Ya, dulu kan tidak ada kertas katakanlah, pakainya papan tulis. Sampai-sampai kalau dapat nilai baik itu papan tulis ditampilkan di pipi supaya angka itu tetap terlihat untuk dipamerkan ke orang tua. Leres napa mboten, Pak? Iya, nggih. Sabak nggih. Oh ya, pakai sabak. Mungkin Pak Ihsan dulu seperti itu, Pak? Oh, belum ya. Sudah tidak menangi ya. Sudah enggak menangi saya. Sudah lewat itu. Sudah lewat. Nah, sabak itu seperti itu. Kemudian beralih ke eranya kertas gitu loh. Nah, era kertas otomatis beralih juga ke kertas. Nah, waktu di kertas itu kalau orang yang kekeh misalnya ngotot nggak mau, saya tetap pengen era sabak gitu loh misalnya, itu ya ndak masuk, pasti akan ketinggalan zaman. Nah, ini kertas sudah mulai diganti eranya dengan digital, atau kita ngomong bahasanya itu kalau bahasa IT itu paperless, tanpa kertas gitu. Contohnya kita nulis saja sudah bisa pakai tablet ya kan, atau pakai handphone, smartphone aja sudah bisa kita nulis di situ gitu loh. Untuk kita jadikan catatan-catatan sebagai tulisan tangan pengganti kertas yang namanya paperless. Kita misalnya jual beli itu nota juga sudah banyak yang pakai digital. Nah, tidak luput juga itu di dunia pendidikan ini. Kita memang harus mau nggak mau kita masuk di dunia digital itu. Nah, bagaimana caranya belajar di era digital dengan baik? Itu jawabannya menurut saya ya, bahwa kuncinya itu kalau tadi Pak Ihsan menyampaikan bahwa tugas utama itu ada di orang tua, artinya orang tua itu juga sebagai kunci untuk juga jangan sampai ketinggalan masalah digital. Banyak ini yang mungkin orang tuanya nol, bahkan nol mengenai smartphone. Nah, sedangkan anaknya sudah pinter melebihi orang tuanya. Kalau ibarat kata kebun nyusu gudel ya, itu banyak terjadi sekarang ini. Nah, kalau orang tua itu sudah menguasai masalah IT, minimal hanya tahulah, nggak usah paham yang detail, itu insya Allah bisa menuntun atau mengarahkan anaknya nanti seperti apa. Karena mungkin kalau kita berpedoman pada sebuah hadis, alimu auladakum ilma zamanihi, itu hadis atau perkataan Sayyidina Ali ya, saya lupa itu, mungkin nanti bisa dikoreksi. Nah, itu kan artinya didiklah anakmu sesuai pada zamannya gitu. Nah, ini zamannya sudah zaman era digital. Nah, kita kalau kita sebagai orang tua, saya sendiri sebagai orang tua itu kok enggak punya pengetahuan sama sekali soal digital, itu nanti enggak akan bisa menyupport anak dengan baik. Dan yang kedua, kalau itu faktor pertama ya, orang tua, untuk kemudian di lembaga pendidikan ini juga harus menguasai yang namanya digitalisasi ini tadi. Karena dengan bisa menguasai digital itu nantinya lembaga pendidikan itu bisa memberikan servis atau memberikan pelayanan ke para santri atau para murid itu dengan sistem digital itu, dan ya dengan baik pastinya. Mungkin itu. Dan yang terakhir, untuk santrinya sendiri atau untuk siswanya sendiri, ini juga biasanya ini ada orang tua yang mungkin kalau pandangan saya, mungkin kan ini pandangan bisa beda-beda ya, terlalu kaku. Wes anakku ndak usah yang namanya main HP, ndak usah yang namanya
YouTubean atau dan lain sebagainya. Itu justru kalau di zaman sekarang itu ya malah bisa apa ya, membuat anak itu kurang berkembang atau justru malah melotek anak itu. Melotek bahasa Indonesianya. Apa melotek itu apa ya? Kuper, kurang pergaulan. Enggak kuper, malah menjadi negatif, Ustadz Munir. Contohnya begini, wah saya di rumah enggak dikasih fasilitas HP, saya di rumah enggak dikasih fasilitas YouTube, saya main ke rumah temen. Nah ternyata temennya enggak enggak lurus orangnya, dia mungkin suka film yang bukan-bukan atau mungkin memanfaatkan digital ini atau internet khususnya untuk yang tidak baik, akhirnya ketularan. Nah disitulah paling enggak kita itu kalau memang sudah zamannya ya udah kita ngikuti, tapi kita nanti tetap mengarahkan sebagai orang tua, sebagaimana disampaikan Bapak Ihsan bahwa orang tua itu kunci utama masalah pendidikan. Mungkin itu Ustaz Munir. Berarti didiklah putra-putrimu sesuai dengan perkembangan zamannya. Oke, sekarang digital, tetap wajib ada kontrol dan juga pengarahan, itu intinya ya? Ya, intinya situ. Terus ini ada pertanyaan bagus nih dari netizen ini. Wah. Dari komentar yang sudah masuk di YouTube. Di Qudsiah sendiri, implementasi era digital apa sih yang sudah dilakukan Pak? Monggo dari Pak Ihsan dulu. Pertanyaan ini dari Mustafiatur Rahmah. Ya, jadi ini kan pendidikan dilaksanakan di era digital ya. Betul. Jadi memang digitalisasi ke depan itu sudah tidak ada ampun ya, sudah tidak bisa kita hindari. Saya teringat kuliah S1 tahun 89. 89 kan Ustadz Munir belum lahir ya? Sudah Pak. Oh sudah ya. Baru 3 tahun. 3 tahun. Oh 3 tahun ya. 3 tahun itu kan masih otonan itu ya. Jadi tahun 89 itu waktu itu saya dengan teman-teman sudah diskusi tentang globalisasi, modernisasi. Jadi globalisasi, modernisasi itu sudah tidak bisa dihindari. Yang waktu itu saya masih ingat betul almarhum bapak saya itu kalau saya dengar radio dan sebagainya, bahkan kalau sudah radio Nogo Sosro Sabu Inten sahur sepuh itu sampai direwangi orang mlebu sekolah itu ya, karena itu teknologi waktu itu. Memang nonton TV di era tahun 80-an itu ada film yang namanya Rin Tintin dan Furi. Rin Tintin itu malam Ahad dan Furi itu malam Rabu. Itu dengan rela mengorbankan tangan itu harus maju karena harus dipukul oleh kiainya, oleh Mbah Modin yang ngajar karena kita tidak berangkat untuk nonton TV. Nah, waktu itu sebenarnya saya punya pengalaman namanya waktu itu Mbah Matohir. Jadi Mbah Matohir itu memberikan motivasi bahwa silakan melihat televisi tetapi harus tahu waktu. Silakan mendengarkan radio tapi harus bagi waktu. Dan almarhum bapak saya sendiri waktu itu juga sesungguhnya doktrinnya juga sama, silakan. Tetapi kadang-kadang yaitu tadi, kalau hari ini serinya bagus, maka besok tidak boleh ketinggalan. Maka besok itu bisa tidak masuk sekolah karena segmen yang menentukan ceritanya itu ya. Karena Maisa Agni itu akan bertempur begitu waktu itu ya. Nah, itu di era tahun 80-an gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya modernisasi, globalisasi, teknologi itu sudah tidak bisa dihindari. Nah, hari ini juga seperti itu. Nah, lalu apa yang sudah bisa dilakukan oleh Madrasah Qudsiah? Ya, alhamdulillah dari sisi teknologi itu kan kita bicara teknologi itu kan bisa hardware, bisa software. Gitu ya. Yeah. Hardware kita alhamdulillah Romo Kiai Haji Najib Hasan itu sangat concern betul beliau sebagai tokoh, sebagai kiai, orang yang sangat alim dalam hal ini, tetapi juga memiliki concern dan komitmen terhadap hal-hal yang bersifat teknologis.
Sehingga alhamdulillah Qudsiyah dari sisi pemenuhan teknologi, hardware-nya juga dipenuhi dengan baik karena setiap kelas ada ada CCTV-nya, kemudian pembelajaran bisa dilakukan dan sebagainya. Nah, juga alhamdulillah ini kan sudah dibuktikan oleh teman-teman semua ya di Qudsiyah ya. Malam hari ini di Qudsiyah Putri ini juga kita sudah digitalisasi, sudah teknologi. Pembelajaran dan sebagainya, kita mengadakan acara-acara seperti ini, lagi-lagi ini lahir dan muncul karena hikmah corona. Sehingga saya bilang kepada teman-teman muda, ustadz-ustadz muda, ada Mas Oki, ada Pak Isbah dan teman-teman semua, ayo segera dibikin digitalisasi, bikin video, bikin YouTube, bikin apapun yang ini menjadi media untuk menyampaikan konten atau madah tentang kurikulum yang tetap harus berjalan. Walaupun suasana seperti ini, tetapi alhamdulillah keseluruhan kurikulum dan implementasi kurikulum Qudsiyah masih tetap dilaksanakan. Di pondok pesantren juga masih tetap dijalankan, dan ini hasil dari inovasi dan kreasi dari seluruh tim guru, tim IT yang ada di Qudsiyah. Nah, oleh karena itu tentunya kalau ini kemudian dikatakan apakah kita sudah sempurna, jawabannya pasti belum. Kita sedang semuanya berbenah, tetapi mengambil hikmah dari peristiwa corona ini, ke depan Qudsiyah memang harus sudah mulai digitalisasi. Nah, yang sudah dimulai sesungguhnya kalau kita layanan aplikasi-aplikasi oleh para guru ini juga sudah dimulai. Perpustakaan kita juga sudah mulai menyiapkan untuk e-learning gitu ya, perpustakaan berbasis IT dan sebagainya. Ini bagian yang juga sedang kita persiapkan dan kita sempurnakan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, apakah Qudsiyah sudah melakukan itu? Menurut saya sudah ya, by proses, dan tentunya kita melakukan ini bertahap. Tidak bisa kemudian semuanya kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan, karena secara infrastruktur memang kita juga sedang berbenah, terutama untuk Qudsiyah Putri. Ini di tahun ketiga semuanya sudah on the track, walaupun masih berproses semua. Saya pikir itu, Ustaz Munir ya. Terima kasih. Jadi jawabannya itu, implementasi apakah sudah dilakukan di Qudsiyah Putri? Sudah. Apakah sudah maksimal? On proses. Tunggu saja sampai sempurna. Ingat, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santai saja. Terus ini, sebelum saya juga memiliki banyak pertanyaan, tetapi saya malam hari ini mementingkan pertanyaan dari netizen ini. Ada dua pertanyaan yang hampir sama. Pak, bagaimana sih cara kita memahami antara ilmu kitab, agama, dan ilmu umum agar seimbang dan tidak kebingungan? Saya minta dari menurut pandangan Pak Ihsan dulu, kemudian setelah itu menurut Ustadz Oki. Monggo. Ya, jadi memang dikotomi ilmu itu ada, ya terjadi, bahkan sampai sekarang ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah, saya justru akan mencoba memulai menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Oki, bahwa anak-anak kita itu memang harus kita persiapkan menjadi generasi sekian puluh tahun ke depan. Saya secara pribadi juga nggak pernah menyangka kalau hidup di era yang seperti ini, gitu. Karena ya tadi, dulu itu saya kalau berburu burung itu kan harus bawa kertepel itu ya. Betul. Harus bawa kertepel, harus pakai batu, dan kalau burungnya itu ada di atas genteng, kita harus nyari buah yang pelendu-pelendu itu ya, karena kalau pakai genteng nanti kena gentengnya orang kan kita kejar itu ya. Itu teknologi waktu itu. Nah, tetapi sekarang sudah tidak itu. Nah, karena apa? Ada salah satu hadis, adibu auladakum fa innahum makhlukuna fi ghairi zamanikum.
Jadi didiklah anak-anak kamu sekalian karena mereka akan hidup di era yang akan datang, yang zaman era itu tidak seperti era kita saat ini, itu ya. Nah, oleh karena itu anak-anak kita juga memang harus kita bekali sains, teknologi dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana mengimbangkan ya, menseimbangkan antara ilmu agama ya maddah diniyah dengan ilmu umum itu ya. Nah, alhamdulillah Qudsiyah ini sudah mengikuti tren ya, karena kalau kita bicara tentang madrasah salafiyah secara umum, dulu itu kan madrasah salafiyah itu kan dikenal sebagai lembaga pendidikan yang memang lebih concern di ilmu agama yang namanya madrasah. Karena dulu komposisinya adalah 30% itu untuk umum dan 70% untuk agama. Dan kemudian pernah dibalik, sebaliknya 30 umum, 70 agama. Nah, tetapi pernah juga bahwa madrasah-madrasah salafiyah itu berobsesi 100% kurikulum agama dan 100% kurikulum umum. Nah, kita realistis saja bahwa Qudsiyah sebagaimana yang ditanamkan oleh para muassis ya, romo-romo yai, utamanya pendiri madrasah Mbah Asnawi, kemudian ajaran yang senantiasa digarisbawahi oleh Panjenengan Romo Kiai Haji Saroni Ahmadi, dan sampai saat ini terus senantiasa diingatkan oleh Panjenengan Romo Kiai Haji Najib Hasan bahwa kita muhafadzah alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, artinya apa? Kita memang bisa memahami dan menerima tentang dikotomi ilmu, ada agama dan umum. Tetapi kita tidak terlalu risau bahwa ilmu umum pun bisa menjadi ilmu agama. Dan ilmu agama pun itu bisa menjadi ilmu umum, dalam pengertian bahwa dikotomi sebagai sebuah persepsi dikotomis monggo saja, tetapi ketika implementasi ilmu itu kalau sudah diimplementasikan, kan katanya innamal a'malu binniyat. Sepertinya kita mengajarkan ilmu-ilmu umum, tetapi kalau itu diniatkan dalam rangka untuk ta'abbud ilallah, why not? Itu juga bisa menjadi ilmu agama. Ya, karena banyak amalan-amalan yang kelihatannya itu amalan-amalan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan agama, diniyah dan sebagainya, tetapi karena semua itu diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah, bahkan dalam rangka intisar terhadap ilmu, maka itu juga menjadi ilmu agama. Tetapi walaupun ada orang yang kelihatannya ini mencoba mencontohkan secara kontroversial itu ya, yang kelihatannya orang sedang membawa kitab suci Al-Quran atau sedang mengamalkan sesuatu yang dipersepsi orang itu adalah agama, ilmu agama, tetapi karena niatnya tidak baik, maka kan kemudian ilmu agama itu menjadi tidak bermakna. Nah, oleh karena itu bagaimana menseimbangkan ini kesempatan. Jadi menurut saya ini kesempatan Qudsiyah atau madrasah-madrasah secara keseluruhan, secara umum ini harus menyiapkan diri, SDM-SDM-nya ditata untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai kemudian ilmu agama itu seakan-akan ilmu yang tidak tren itu ya. Ilmu agama itu seakan-akan ilmu yang hanya untuk kepentingan akhirat. Ya menurut saya ilmu agama itu kalau dimaknakan dan diimplementasikan di dunia kehidupan yang real, maka itu sesungguhnya ilmu yang tidak sekedar dipahami sebagai norma agama, tetapi ini juga sudah ilmu praktek kehidupan, itu ya. Nah, contoh misalnya orang berpuasa, ya saat ini sedang kita misalnya berpuasa. Puasa itu kan menurut ilmu agama itu kan persyaratan puasa nanti tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Kemudian menjaga hal-hal yang membatalkan dan sebagainya. Tetapi di era sekarang ini ternyata puasa kita itu tidak hanya sekadar puasa dalam rangka menahan makan dan minum,
tetapi bagaimana kita memiliki kepedulian, bagaimana kita berbagi dengan orang. Dan di era yang seperti ini kita melakukan aktivitas-aktivitas itu, maka itu pun menurut saya ilmu agama yang sudah kita implementasikan menjadi praktek kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kembali ke tadi yang ditanyakan, bagaimana menseimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum, dua-duanya kita pelajari secara proporsional. Tinggal bagaimana kita memposisikan niat kita dalam rangka mempelajari dua-duanya ilmu itu. Gitu Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian bagaimana menurut perspektif Ustadz Oki? Kalau saya pribadi ini singkat ya. Memang kalau bahasanya Pak Ihsan tadi, dikotomi ilmu itu ya, itu pembahasan sudah ada di kitab-kitab dulu juga ada. Bahkan di waktu saya pernah baca di Ihya pun itu ada gitu loh. Maksudnya ada ilmu agama, kemudian ilmu yang dalam tanda kutip non agama. Tapi kembali lagi tadi sudah disampaikan juga oleh beliau Pak Ihsan bahwa belum tentu yang kelihatannya itu beragama, kita belajar agama, tapi penggunaannya nanti lain, itu juga penilaiannya beda. Dan belum tentu juga sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan agama itu sama sekali tidak ada nilai agamanya. Saya kasih contoh, misalnya kita belajar masalah kimia atau biologi atau fisika. Itu kan kalau secara singkat itu tidak ada hubungannya sama agama kan. Tetapi kalau kita niatnya kemudian nanti arah belajarnya untuk menjadi dokter misalnya, jadi dokter itu ada ilmu-ilmu segala macam ilmu, itu saya kira ada nilainya lah untuk masalah agamanya. Nah, kembali lagi di innamal a'malu binniyat sih. Nah, kalau memang niatnya itu belajar katakanlah umum, tetapi itu memang diniatkan untuk taat sama Allah, itu kan berarti ya kita termasuk ibadah kan belajar itu. Tapi tidak perlu diperdebatkan sih masalah dikotomi ilmu ini, mana ilmu agama mana ilmu umum. Yang terpenting adalah kalau bagi saya pribadi, untuk kelas SD sama MI ya, MI sama MTS itu mungkin masih pembelajaran masih secara merata ya, semua pelajaran itu dipelajari. Nah, nanti bagaimana cara menyeimbangkan ya tinggal kita pintar-pintar kita mempelajari secara cukup. Tetapi kalau sudah menginjak di aliyah, umur aliyah atau bahkan di mahasiswa, itu sebisa mungkin kita harus fokus gitu loh. Karena what you focus on will grow. Apa yang kita fokuskan itu akan tumbuh gitu. Potensi-potensi akan tumbuh. Nah, kalau SD atau MI sama MTS itu kita dikenalkan semua mata pelajaran. Nah, itu dalam rangka kita nanti bisa memilih mana yang akan kita fokuskan. Misalnya, saya pengen jadi ahli ekonom gitu misalnya, atau saya pengen jadi ahli fikih, atau saya pengen jadi dokter dan seterusnya. Itu nanti pas kuliah atau pas mungkin aliyahnya itu sudah ada penjurusan IPA, IPS, bahasa, itu bisa mengambil penjurusan. Nah, mungkin itu. Nah, kalau sudah umur aliyah ya, kalau sudah masanya aliyah atau bahkan mahasiswa, itu kita jangan kembali lagi punya mindset seperti anak MI atau MTS yang mana semua pelajaran kita pelajari. Itu juga keliru, karena kalau menurut saya loh ya, ini menurut pendapat pribadi saya, itu kita harus fokus gitu loh. Karena if you want everything, you will get nothing gitu loh. Kalau kamu ingin semuanya, kamu justru malah tidak dapat apa-apa gitu loh. Fokus. Harus fokus kalau menurut saya. Misalnya sudah aliyah nih, sudah umur dewasa, sudah mahasiswa, pengen bisa IPA, pengen bisa ini, pengen bisa semuanya, itu justru malah kita setengah-setengah, tidak ada yang mateng. Oke lah kalau misalnya kita nol di masalah fikih misalnya, tapi kalau masalah ilmu bahasa tanya ke saya misalnya seperti itu kalau ada satu orang itu punya spesialis lah, istilahnya spesialis, itu nilainya akan lebih berbobot gitu loh. Jadi mungkin untuk tadi pertanyaan dari netizen ya, betul. Jawaban saya silahkan ini dipelajari semua untuk masa sanawi, nanti aliyah mulailah difokuskan nanti kemana gitu loh, mau jurusannya mau kita fokuskan di apa. Yang penting itu jadi expert kok. Kalau kita sudah expert, insya Allah
keran rezeki kita akan mengalir di sana. Mungkin itu pandangan saya, Ustadz Munir. Ya, terima kasih. Ada tambahan lagi? Tambahan dikit, Ustaz. Jadi betul ya. Jadi tadi yang sampaikan oleh Ustadz Oki bahwa kita untuk penjurusan memang lembaga pendidikan kita atau konsep pendidikan di Indonesia ini kan penjurusan memang di Aliyah SMA itu ya. Jadi mulai penjurusan dan alhamdulillah satu misalnya aja, misalnya di Qudsiah tahun 2014 kita sudah mulai buka program studi IPA. Jadi yang sebelumnya dulu itu kan kita memang program studinya satu IPS gitu ya. Nah, agama kita memang tidak membuka program studi agama karena Qudsiah sebagai madrasah salafiyah yang based on-nya memang diniyah, maka tidak membuka program studi agama tetapi bukanya IPS. Tetapi kemudian masyarakat semakin memberikan masukan, semakin memiliki harapan agar satu sisi santri-santri itu memiliki basis ilmu syariah yang baik gitu ya. Tapi sisi lain juga memiliki kesempatan untuk bisa semakin menekuni bidang-bidang sains. Maka kemudian 2014 atas izin dan rekomendasi dari yayasan dalam hal ini Pak Kiai Najib, kemudian Qudsiah membuka program studi IPA untuk Aliyah. Nah, ini bagian dari implementasi bahwa di Qudsiah tidak hanya concern di ilmu agama, tetapi sains pun kita juga concern ke sana. Dan kita tidak terlalu risau dengan dikotomi yang memang sampai hari ini masih ada pemahaman tentang dikotomi. Tetapi IPA maupun IPS itu adalah menjadi diniyah ketika memang itu dimaknakan dalam rangka ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari itu sesungguhnya adalah sebagai wasilah dalam rangka untuk kita semakin mendekatkan kepada Tuhan. Kalau tadi Ustadz Oki menyampaikan bahwa jalan rezeki dan sebagainya, kalau dulu itu kan ada semacam guyonan itu ya, bahwa anak-anak madrasah itu besok tidak bisa kerja dan sebagainya, ada dimotin dan sebagainya itu ya. Sekarang sudah tidak lagi, apalagi sekarang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita memang memberikan jaminan regulasi payung hukum kepada semua lembaga pendidikan baik madrasah maupun non madrasah. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian pemirsa Qudsiah Putri TV, mari kita semakin menguatkan niat hati kita untuk bismillah bahwa anak-anak kita yang kita didik di madrasah itu memiliki peluang masa depan yang sama dengan anak-anak yang lain. Bahkan alhamdulillah ini by proses semua sedang kita tata dalam rangka untuk semakin menguatkan, karena lagi-lagi kita semakin mengejawantahkan pesan maupun garis yang senantiasa dan selalu diingatkan oleh ketua yayasan, oleh romo-romo kiai, bahwa al-muhafadhah bil qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah, ini betul-betul kita pedomani bahwa kurikulum madrasah itu kita pertahankan, tapi sisi lain kita juga memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, yang berorientasi pada saintis itu, sehingga kita betul-betul menyiapkan anak-anak santri kita itu ke depan menjadi generasi yang tidak gagap dengan sains, tapi juga tidak kehilangan karakter dan jati diri sebagai produk dari pendidikan di madrasah. Itu Ustaz. Terima kasih, luar biasa sekali. Sebelum kita lanjutkan lagi, monggo diunjuk terlebih dahulu. Iya, silakan. Minumannya ini sponsor ya? Betul-betul Indawat sponsor dari jamu produksi Gentong Sehat ya. Alhamdulillah. Ini nanti biasanya pulang kan ada ininya ya. Oh, ada, gitu ya. Ada. Jelas. Pemirsa di rumah dan penonton yang tidak ada di studio, kalau menurut bahasa saya pribadi, ilmu yang terlihat atau tampak seperti ilmu umum, contoh di SMA atau di Aliyah ada jurusan IPA, jika
kita memiliki niat yang baik. Contohnya seperti ini, saya tak masuk jurusan IPA agar saya tahu betapa indahnya Allah itu menciptakan susunan tubuh manusia yang sebagus dan sedetail ini. Saya berdoa semoga saya menjadi dokter dan akhirnya besok saya bisa menolong orang-orang yang kesakitan. Itu otomatis kita sudah masuk ke ranah agama, bukan masuk ke ilmu umum saja. Begitu. Atau yang di IPS, saya tak masuk IPS. Siapa tahu ekonomi itu bisa membantu saya dalam menghitung jumlah kekayaan dan zakat saya nanti. Itu contoh nyata di dalam dunia madrasah ataupun di dunia di setingkat jenjang SMA. Ini sudah tidak terasa lagi ya, 1 jam loh kita ini sudah ngobrol ke sana kemari. Tapi ini ada pertanyaan dari Semarang ini, Bapak Mukhlison Semarang. Dari tadi belum saya singgung karena saya ingin meruntutkan pertanyaan. Bagaimana cara menghargai ilmu agar tidak disalahgunakan khususnya di era digital ini? Karena era digital ini kalau tidak terpantau, mudah sekali untuk disalahgunakan. Bagaimana cara menghargai ilmu agar tidak disalahgunakan khususnya di era digital ini? Monggo Pak Ihsan dulu. Ya, terima kasih. Jadi kalau al-alim atau orang yang berilmu ya, orang yang mempunyai ilmu, dia sadar bahwa ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah memiliki tindakan untuk menyalahgunakan ilmu. Ustadz Munir tadi menyampaikan bagaimana mengimplementasikan sains misalnya di dunia nyata menjadi ilmu yang sangat kental dan syarat dengan muatan agama. Misalnya program studi IPA. Nah, anak-anak dari madrasah itu besok kalau mereka sudah memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan alam, bahkan mereka sudah sukses berprofesi sebagai apapun, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi sarjana kesehatan masyarakat, ada yang menjadi analis kesehatan dan sebagainya, profesi-profesi yang berbasis ilmu IPA atau sains misalnya. Nah, maka anak-anak dari madrasah, anak-anak yang berbasis santri, apalagi yang misalnya memang mereka mondok di pesantren, itu mereka besok akan bisa menjelaskan teori-teori IPA. IPA itu tidak dijelaskan pure science, tetapi IPA ini dibingkai dalam kemasan IPA yang beragama. Satu contoh, misalnya ketika mereka itu sudah belajar pure science IPA, siapapun bicara tentang klorofil atau hijau daun, itu kan secara pure teori IPA-nya memang seperti itu. Ada proses-proses. Ya, misalnya kenapa lombok begitu dia berbuah memang mulai hijau, kemudian kuning, kemudian merah dan sebagainya. Karena memang di situ ada klorofilnya, ada zat hijau daun dan sebagainya. Misalnya untuk daun. Misalnya untuk buah cabai itu ya. Betul. Ada perubahan warna dan sebagainya. Nah, anak-anak santri, anak-anak didik kita yang kita didik di madrasah, itulah yang ke depan akan menjadi seorang dokter yang mainstreamnya mereka mengajarkan dan menjelaskan ilmu-ilmu atau sains itu atas dasar ada dalam keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pure science secara teori, ilmu sainsnya, IPA-nya memang seperti itu. Tetapi kemudian sang anak, sang santri gitu ya, atau sang profesional yang backgroundnya dari madrasah, dia akan bilang bahwa keseluruhan ini berubah menjadi being dan becoming gitu ya, menjadi itu ada dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keseluruhan hidup, baik yang sains maupun yang non sains, itu tidak ada yang lepas dari ada dalam keberadaan Tuhan. Tetapi mereka kemudian bisa mengimplementasikan ini di dunia sains karena memang mereka paham tentang sains.
Tetapi kalau kita yang tidak paham sains kan, kok iso ijo lah, memang Gusti Allah ngersakno ijo kan selesai gitu ya. Iya, betul. Tetapi ketika mereka yang memiliki pemahaman sains yang baik, wah itu luar biasa. Karena satu sisi mereka memang berkarakter dan memiliki basis ilmu diniyah yang mumpuni karena backgroundnya memang dari madrasah, tapi sisi lain mereka berprofesi dan menggeluti di bidang sains. Nah inilah yang sesungguhnya kalau kita mau kembali kepada apa yang dulu pernah dipesankan oleh Panjenengan Purnomo Kiai Haji Sakroni Ahmadi, bahwa jadilah sarjana intelek yang santri ya, santri yang intelek atau intelek yang santri. Intinya apa? Bahwa generasi ke depan itu memang tidak boleh kuper itu ya, tadi istilahnya kan tidak boleh kuper, tidak boleh ketinggalan. Bahkan santri-santri ke depan itu memang sudah harus menguasai IT. Maka pendidikan kita sudah harus berorientasi pada pendidikan digitalisasi. Sehingga santri-santri kita nanti jangan sampai kemudian mereka ketika bergaul bertemu dengan santri-santri di luar atau murid-murid di luar atau masyarakat secara luas, santri-santri jangan sampai kemudian ketinggalan di bidang IT. Nah ini bagian dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau pertanyaan Pak Mukhlison tadi bertanya, lalu bagaimana kita menghargai ilmu ini? Tentunya asal kita meyakini bahwa ilmu yang kita miliki sesungguhnya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mengkhianati ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kita. Karena tidak ada ilmu yang kita miliki yang tidak diberikan oleh Allah. Nah tentunya melalui segmen-segmen yang secara profesional bisa kita lihat. Ya kalau di sains ya pembelajarannya oleh guru-guru sains, kalau yang ilmu-ilmu agama yang oleh guru-guru kita yang sarjana tetapi berbasis dari pondok pesantren. Ya Kiai Isbah Walili ini kan sarjana tapi basisnya dari pesantren. Ustadz Oki. Lah kalau saya kan pernah lewat pesantren gitu. Beda nyantri kalau lewat pesantren itu beda. Saya kira itu Pak Ustadz Munir ya. Kalau menurut Ustadz Oki bagaimana ini? Ini justru ya pertanyaan dari Pak Mukhlison, bagaimana cara menghargai ilmu? Menghargai ilmu agar tidak salah digunakan. Tidak disalahgunakan gitu loh. Iya, betul. Justru ini pilihan yang tepat saat ini adalah memasukkan anak kita itu ke pesantren. Karena yang namanya ilmu, mau era digital, mau era kapanpun, itu rawan untuk diselewengkan sebenarnya. Biasanya justru malah orang yang pinter itu yang orang yang daki kan. Jadi, nah dengan adanya kita memasukkan anak di pesantren, itu malah kita memberi dasar atau mungkin memberikan basic anak-anak kita untuk mempelajari agama, yang mana agama ini memang sebagai sebagai rambu-rambu. Di sana ada rambu-rambu, kita tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu, kita harus seperti ini dan seperti itu. Kemudian kita dikenalkan siapa Tuhan kita, sehingga kita dikenalkan juga bahwa ilmu semuanya termasuk ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kalau kita sudah tertanam dari kecil ya, kita kan kalau dari MI sudah diajarkan tauhid ya. Allah yarham dulu kalau kita kan waktu sekelas diajar oleh Ustadz Munawir almarhum. Itu kan sopo pangeran opo wiwitane kewajibane menungso kan gitu. Apa pertama kali hal yang wajib diketahui oleh manusia? Nah, ini jawabannya kan kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah ditanamkan sejak di Kuciah ya, ini khususnya itu sejak sifir bahkan terus naik ke MI itu sudah ditanamkan tauhid yang sedemikian kuat gitu, sehingga dengan itu kita sudah mempunyai bekal. Saya sendiri waktu itu ya, dan mungkin anak-anak nanti yang masuk pesantren juga sama, sudah ada bekal, kita kenal Allah, ilmu itu juga dari Allah. Insya Allah dengan itu memang nanti kita bisa ingatlah bahwa ilmu ini tidak untuk diselewengkan. Meskipun yang namanya orang ya pasti tidak luput dari salah. Nah, paling enggak kita cara mengantisipasinya ya udah kita masukkan anak ke pesantren gitu. Kalau menurut singkat saya lah gitu. Gitu Ustadz Munir.
Dan tadi ngomong masalah pemerataan pendidikan atau pengajaran di mulai MI sama MTS, semua pelajaran itu dipelajari, itu memang untuk mengenalkan semuanya. Nah, nanti tetap difokuskan sejak umur MA atau SMA, kemudian naik ke mahasiswa. Itu kalau kita sudah punya basic secara menyeluruh, insya Allah itu juga sebagai bekal kita untuk menjalani apa yang nanti kita fokuskan. Dan sementara kan ada yang mengartikan juga santri itu kan kabeh kebisan kudu dipinteri gitu loh. Semua ilmu harus harus dimampui semuanya gitu loh. Itu pesan itu mungkin saya terima, oke, kita harus bisa menguasai semuanya lah. Ya enggak semuanya lah, tapi banyak ilmu lah, tidak hanya satu macam ilmu. Tetapi tetap kita harus ada satu ilmu yang paling menonjol gitu loh. Atau dengan cara, kalau di literatur kita kan ada istilah al-alamah, orang yang menguasai ilmu itu. Kalau nggak salah ada fan 10, fan agama itu kan dikuasai semua. Itu kan biasanya tahapannya itu kan juga satu-satu. Misal belajar nahwu itu sampai expert, beneran expert, kemudian naik kelas, belajar fikih di expert sekalian, kemudian hadis dan seterusnya sampai tafsir. Sehingga ada titel al-alamah itulah mungkin. Kalau sekarang ya profesor, doktor mungkin seperti itu. Jadi memang semua ilmu itu harus kita pelajari, tapi tetap ada satu yang difokuskan. Nah, pesantren itu adalah pilihan tepat di era digital untuk istilahnya memberi rambu-rambu untuk anak kita supaya bisa tahu arahnya kemana untuk kalau sudah pinter atau kalau sudah dapat ilmu. Seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, bahwa ini sudah menjadi bekal. Kalau jadi dokter ya dokter yang juga memahami masalah agama. Itu mungkin Ustaz Munir. Ya, itu jawaban dari Bapak Mukhlisan Semarang. Semoga bisa melegakan hati panjenengan. Dan mohon maaf saya bacakan terakhir demi runtutnya pertanyaan. Ini ya 2 pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah luar biasa sekali, tidak terasa kita terlalu asik ngobrol sampai lupa waktu. Pertanyaan yang selanjutnya dari netizen lagi deh. Pertanyaan saya simpan semuanya ini yang dari saya sendiri. Ustadz, bagaimana mengejawantahkan transformasi pendidikan di era digital seperti ini sih? Mengejawantahkan transformasi pendidikan di era digital seperti ini. Monggo Pak Ihsan untuk menanggapi terlebih dahulu. Ya, jadi bagaimana mentransformasikan pendidikan di era digital seperti ini? Kita ini kan memang kalau di medsos itu yang sedang ramai itu kan dunia maya, dunia virtual ini betul-betul membuat kita disrupt ya. Jadi molak-malik rak karuan kabeh gitu ya. Tetapi bagaimana kita mentransformasikan? Kita sekarang ini kalau misalnya mau belajar kitab Ihya, dulu itu kan orang kalau misalnya mau belajar Ihya itu ya harus beli kitabnya. Apalagi kalau misalnya memang yang punya fanatisme tinggi, kitabnya kalau beli kan harus yang dari Mesir, percetakan Darul Fikr ya. Darul Fikr. Nah, ini. Nah, kemudian kitab-kitab yang memang kitab-kitab klasik, kitab-kitab babon atau kitab-kitab utama sebagai pedoman untuk para kiai gitu ya, para ustadz. Nah, tapi hari ini kita itu kan kalau mau belajar kitab juga sudah ada digitalisasinya gitu ya. Kalau mau buka tafsir, berbagai macam tafsir itu juga sudah ada. Nah, ini transformasi ilmu. Tadi transformasi ilmu ya? Betul. Ya, transformasi ilmu itu sudah ditransformasikan di era digitalisasi ini sudah luar biasa. Memang tidak ada, kalau tadi Ustadz Munir sudah bilang bahwa ingat ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah itu ya. Nah, kita tentunya karena begini. Sekarang ini orang baca Quran deres ya, misalnya di era Ramadan. Dulu orang deres itu kan memang harus ambil Quran,
Karena Quran itu mindsetnya, mainstreamnya itu kan mushaf, harus pakai wudhu, nek ora ini kan tidak boleh ini ya, dan sebagainya. Nah hari ini kan orang mau baca Quran itu kan sudah di HP semua, ini ya sudah ditransformasikan di HP, sehingga kegiatan-kegiatan keilmuan kita mau buka tafsir, mau deres, mau tadarus, mau menyelesaikan berapa juz dan sebagainya itu juga sudah by digital semua. Nah sehingga transformasi ilmu dengan mengimplementasikan hari ini itu juga sudah luar biasa menurut saya. Nah persoalannya memang kita harus hati-hati karena dengan digital ya mungkin ada ya aplikasi-aplikasi atau model-model yang memang ketika sudah ditransformasikan ilmu itu dalam bentuk apa namanya kitab-kitab dan sebagainya, kemudian ketika sudah dikunci misalnya model PDF ya atau apa yang sudah tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi kan kadang-kadang ada yang tulisan-tulisan itu kemudian apa namanya nanti hilang titiknya saja itu kan sudah berubah dan sebagainya. Nah tentunya kita tidak bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Tetapi menurut saya transformasi ilmu di era digital ini juga menurut saya juga sudah luar biasa, dan dalam konteks pendidikan utamanya di breakdown untuk praktek-praktek pembelajaran di mata pelajaran dan sebagainya, ilmu-ilmu itu juga sudah mulai dikodifikasi melalui digitalisasi, sehingga kita para santri utamanya dan secara umum umat Islam juga sudah bisa menikmati transformasi ilmu melalui digitalisasi. Dan kita hari ini, biyen itu kan orang kalau mau ngaji misalnya, ngaji Mbah Saroni Jumat Fajar itu kan harus ke menara. Tapi setelah era digital orang kan bisa, entah mungkin karena sedang kurang enak badan atau karena memang mau disambi omset jahitan rame, karung jahit, karung rumah Mbah Yai neng rumahnya masing-masing. Lah ini menurut saya kan ilmu ini sudah ditransformasikan menjadi digitalisasi, sehingga semua orang dalam waktu yang bersamaan bisa melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan ya di era modern seperti ini memang ukuran kita adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas. Saya pikir itu, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz Toki? Saya menambahkan saja ya, kalau memang transformasi ilmu di era digital ini begitu cepat. Jadi ada istilah Ustadz Munir, untuk masalah IT itu peningkatannya itu bahasanya itu eksponensial, bukan linear. Jadi kalau linear kan 1 tambah 1 2, kemudian 2 tambah 1, kemudian dan seterusnya 1 2 3 4 urut terus sampai seterusnya. Tapi kalau eksponensial itu dia ini bisa dilihatlah dimanapun IT itu perkembangannya eksponensial, itu kelipatan. Contoh kalau kita ngomong laptop atau komputer, PC atau bahkan HP, RAM itu paling kecil berapa? 1 misalkan, kita mulai dari 1 lah. Di atasnya 1 berapa? 2. Di atasnya 2 berapa? 4. Langsung 4. 4 di atasnya 4 langsung 8. Itulah perkembangan teknologi itu eksponensial. 8 nanti 16, 32. Makanya kalau cari misalnya flash disk 21 giga ada enggak? Ya enggak ada. Karena perkembangannya itu 2 kali lipat itu loh. Sampai misalnya tadi berarti 32, 64 jadi 128 dan seterusnya. Nah, itu artinya kita sebagai manusia yang lahir di era digital ini, kita juga harus mengikuti gitu loh. Kalau kita nggak ngikuti, wah ya parah gitu, ketinggalannya itu sangat jauh. Bagaimana kita dulu itu kalau mau dulu perkembangannya, kita ngomong perkembangan masalah teknologi ya, hard disk saja dulu harus diangkat pakai katrol gitu loh. Gedenya itu segede gaban atau seukuran seukuran box besar gitu loh. Itu aja ukurannya enggak giga, enggak mega, baru berapa bit itu aja. Kemudian berkembang sekarang hanya ada teknologi tercanggih itu saat ini adalah SSD M.2. Itu hanya hard disk, tidak berupa piringan lagi itu Pak, tapi sudah seperti kayak micro SD, dia agak panjang gitu, agak kayak RAM gitu loh.
Dan itu semakin kesini semakin canggih. Dan itu sudah berlipat-lipat. Ada yang M2 itu besarannya itu sudah terabyte. 2 terabyte paling besar saat ini. Dan nanti ke depan pasti akan bertingkat terus. Nah kalau kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang tidak bisa mengikuti, itu benar-benar repot nantinya. Apalagi kita sebagai orang tua yang punya tanggung jawab mendidik anak gitu loh. Nah kalau kita ngomong soal, wah berarti perkembangan digital ini sangat menakutkan gitu loh. Karena kita tidak bisa menghindar dari itu. Kalau saya ibaratkan gini loh Ustadz Munir, mungkin kalau saya gambarkan ya. Hidup sekarang itu seperti hidup di pinggir pantai yang ombaknya itu besar. Bener enggak? Godaan kemana-mana pasti ada. Kita misal pun anak itu enggak keluar rumah tapi pegangan HP, udah itu godaannya luar biasa. Kita nggak bisa tahu kita anak kita habis nonton apa, kemudian buka apa, cerita apa, buka apa, komik apa yang dibaca, itu kita nggak bisa tahu. Karena ada metadata, itu bisa kita cari metadatanya tapi sulit gitu loh. Nah, di saat yang seperti ini, kalau misalnya Ustadz Munir punya anak, rumahnya itu di pinggir pantai, ombaknya besar. Terus kita menyuruh anak, udah kamu nggak usah main-main ke laut nanti kalau tenggelam. Itu sama saja di era digital ini kita tidak memberi fasilitas HP sama sekali ke anak. Sama sekali loh ya. Itu sama seperti itu. Efeknya apa? Nanti kalau ada banjir besar, rumah itu kena, anak tenggelam pasti. Justru yang saat ini yang tepat kita lakukan menurut saya itu adalah kita melatih anak untuk renang di lautan yang ganas seperti itu. Kita yang sebagai orang tua yang mengarahkan. Nah kita juga tahu dunia internet ini seperti apa kacaunya, sampahnya banyak. Ya kita yang mengarahkan itu kita sebagai orang tua. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada gelombang tsunami yang luar biasa di era digital ini, anak itu sudah bisa memfilter atau dalam bahasa tadi itu bisa renang sehingga bisa selamat sampai di daratan lagi. Ini itu transformasi ilmu itu di era digital ini tidak bisa dielakkan memang. Ini kita harus terus belajar dan terus belajar gitu loh. Sebagai orang tua pada khususnya. Mungkin itu tambahan saya. Ya, terima kasih. Semoga Ustadz netizen yang ada di rumah tadi yang bertanya sudah terjawabkan dari kedua narasumber ini. Dan satu pertanyaan terakhir. Tadi Bapak Dr. Ihsan sudah berbicara tentang kalau ingin mengaji ke Mbah Yai Sya'roni setiap Jumat pagi bisa diakses lewat kanal YouTube ya, langsung di live streaming. Ataupun pada musim corona seperti ini, kita sadar ataupun tidak, Kiai-Kiai NU sudah menggelar ngaji, sorogan, streaming. Waktunya pun sudah tertata rapi sebagaimana kita di pondok pesantren terdahulu. Nah, pertanyaan saya, jika mengaji tersebut kita raih dari dunia maya ataupun dari dunia digital, misalkan seperti ini, saya mengaji fokus ke Bapak Dr. Ihsan yang setiap pukul 9 pagi mengajar kitab Ihya. Saya mengikuti mulai dari pertama kali beliau menguploadnya, streaming sampai hatam kitabnya. Setelah itu saya menulis di sudut kitab saya mendapatkan sanad ini dari Bapak Dr. Ihsan. Apakah seperti itu dikatakan cacat atau tidak? Ya, ini nanti tugasnya yang biasa Basul Masail berarti ya. Iya, fikih. Ya, fikih. Ya. Jadi ini cacat apa tidak itu ya. Ini diakui sebagai sanad apa tidak ya. Betul. Mutasil apa tidak. Kalau kita bicara perspektif akademik, ini tetap menurut saya adalah genealogi ilmu, karena memang belajar dan memang mengikuti pelajaran itu. Betapa kasihan dan betapa meruginya kalau misalnya para santri yang mengikuti ngajinya Gus Mus, yang kemudian sanad atau genealogi itu kemudian tidak diakui. Itu kan kemudian menjadi putus ya mata rantai gen ilmu atau genealogi ilmu. Nah, tetapi apakah memang seperti itu? Monggo ini
fas'alu ahla dzikri itu kan. Jadi ini harus ditanyakan kepada Dzikri. yang Mas Dzikri itu ya, Mas Oki itu ya. Jadi fas'alu ahla dzikri. Jadi ini harus dibahas di munadharahno, di basul masailkan dan sebagainya. Tetapi kalau bicara tentang genealogi seperti ini dan faktanya hari ini kita memang eranya sudah seperti ini. Lalu bagaimana? Kalau misalnya itu tidak terakui, ya mungkin hari ini masih ada yang offline ya, ngaji dan sebagainya. Tetapi ketika misalnya nanti sampai pada titik kita itu semuanya sudah online, lalu apakah tidak ada genealogi? Ya, jadi riwayat atau rawahu itu apakah kemudian harus hilang karena adanya online atau digitalisasi? Jadi menurut saya ini memang PR kita bersama kalau kita mau bicara tentang posisi existing atau keberadaan genealogi ilmu yang seperti itu. Tetapi dalam persepsi saya secara pribadi, karena memang ini kita sudah hidup di era online seperti ini, digitalisasi seperti ini, maka kita sah-sah saja ketika kita memang ngaji kepada Gus Mus, ngaji kepada Mbak Isaroni atau ngaji kepada siapapun, lalu kita mengatakan bahwa ya saya ngajinya tafsir melalui online ya, melalui streaming dan sebagainya. Itu menurut saya itu sah-sah saja saya mengatakan bahwa genealogi ilmu tentang tafsir saya belajar dari Mbak Isaroni misalnya melalui streaming dan sebagainya. Nah, kalau kepastian apakah ini ya atau tidak, monggo nanti ditunggu hasil munadharahnya atau hasil basul masail. Tetapi dalam proses genealogi intisar ilmu atau kita mendapatkan istifadah ilmu itu menurut saya ini bagian dari genealogi ilmu yang kita bisa lakukan di era digital seperti ini. Karena kalau tidak itu maka kemudian kita akan kehilangan kesempatan itu. Tambahan sedikit Ustadz Munir, tadi yang disampaikan ilustrasi atau itibar yang disampaikan oleh Ustadz Oki luar biasa dan ini menjadi fakta betul. Jadi begitu ada corona itu kan kemudian viral. Kita ketika kan harus Zoom, kemudian Google Meet dan sebagainya. Saya masih segera harus menyesuaikan diri, itu anak saya kelas 6 itu sudah sangat terampil dan saya difasilitasi untuk bisa Zoom, bisa Google Meeting, bisa ini dan sebagainya. Bahkan HP berubah sedikit itu wis pangkling. Tetapi anak-anak kita itu sudah tidak. Karena mereka memang native, generasi natif yang dilahirkan di era digital. Dan saya setuju kalau mereka tidak kita fasilitasi dan didampingi, mereka akan kehilangan dunianya. Betul kalau tadi misalnya tiba-tiba terjadi banjir dan mereka tidak diajari berenang, maka dia akan kena arus banjir. Jadi yang paling tepat bukan kemudian dia tidak boleh turun ke laut, justru diajari dia harus setiap hari turun ke laut karena ini medanmu. Gitu. Nah kalau kita hidup di medan yang seperti itu dan sama ketika misalnya orang yang punya rumah di depan jalan raya, lalu anaknya rumahnya di pagar yang sangat tinggi, anaknya tidak boleh keluar. Dia begitu keluar ya langsung disambar motor itu. Nah tetapi anak-anak kita harus kita beri pengertian, kita didik, kita ajari untuk bagaimana mereka segera bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan kehidupan yang akan dilalui oleh generasi-generasi kita, oleh anak-anak kita. Itu yang tadi saya bilang, adibu auladakum fa innahum makhluquna fi ghairi zamanikum. Didiklah mereka karena mereka akan hidup di zaman yang bukan zaman kita lagi. Mereka harus hidup di era yang dunia itu memang milik mereka. Maka pesan terakhir kita, pendidikan di era digital ini, mari anak-anak kita di rumah. Yang penting memang bahwa pendidikan ini tanggung jawab semua orang tua kita ya, kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak
Dan karena memang eranya sudah era digital seperti ini, maka anak-anak kita harus kita beri fasilitas itu. Karena kalau tidak, maka berarti kita memusnahkan dunia mereka. Mereka tidak kita beri kesempatan untuk belajar dan hidup di eranya. Sehingga mereka akan gagap ketika besok akan hidup. Contoh kecil, dan ini menjadi pengalaman betul, Ustaz Munir. Saya dulu memang salah satu kebiasaan anak-anak itu kan kalau punya sesuatu itu kan dibongkar-bongkar. Nah dulu saya kalau ada sepeda mau tak bongkar rodanya ini dan sebagainya. Oleh almarhum waktu itu khawatir karena nanti kalau tidak bisa balik ke gitu ya. Ora usah diutek-utek, ora usah dibongkar-bongkar itu. Ya bener. Sampai sekarang benakno roda sepeda itu ora iso itu ya. Karena apa? Tidak diberi kesempatan. Itu. Nah, makanya sekarang teman-teman ini yang para orang tua, Bapak Ibu sekalian, nek kagungan putra terus senengane dolanan tekan omah dibongkari, ya malah diajari, ya dibongkar. Tapi harus ingat diperhatikan betul mana tadi bagiannya nanti ketika mengembalikan ini. Ternyata wis dibongkar dek sembalekno, orang tua memang harus membeli itu. Ini adalah kos yang dibeli oleh orang tua dalam rangka memberikan pendidikan pada mereka. Dibongkar dek sembalekno, lha piye carane? Ya didokok digoreng ngene sing tukang sembalekno. Tekan omah bongkar lah, biarin. Karena apa? Orang itu kita ketika mendidik anak-anak kita walaupun wah kelihatannya di sekolah pinter luar biasa rankingnya serana sing iso ngungkuli. Belum tentu dia akan hidup seperti apa yang diperoleh ketika berprestasi. Tetapi bisa saja dia hidup dari sesuatu yang memang menjadi bakat dan minatnya. Orientasi yang memang selama ini digeluti. Hal-hal seperti inilah kita sesungguhnya ketika bicara masa depan anak, pendidikan memang hanya fasilitas yang bisa kita ukur dan sebagainya. Tapi semua akan kembali kepada jari ini tidak ada tulisan yang salah ditulis. Semuanya sudah ada tulisannya, tetapi kita tetap ikhtiar sebagaimana yang kita bisa. Saya pikir itu Ustaz. Ya, itu ya, makasih. sekaligus closing statement ya. Ya, monggo. Terima kasih. Untuk perspektif Ustadz Oki sekaligus closing statementnya. Sekaligus closing statement ya. Ini tadi gimana tanyaannya? Kecacatan. Kecacatan. Nah itu memang kalau kita ngomong kecacatan masalah sanad atau genealogi ya, itu bukan ranah kami sih sebenarnya, saya khususnya. Itu nanti biar yang Basul Masail. Cuman saya ingin ngomong soal perkembangan teknologi lagi nih. Enggak apa-apa. Kalau sekarang ini kita online live streaming seperti ini kan hanya gambar ya, gambar, kita tidak bisa interaksi langsung gitu loh. Yang sudah ada di bayangan dan ini mungkin memang dikembangkan itu adalah hologram. Itu apa? Mungkin Ustaz Munir pernah lihat di Facebook atau YouTube atau Pak Ihsan juga pernah lihat. Itu HP itu sudah bisa dikasih alat apa nanti muncul misal gambar kupu-kupu, dia ada kupu-kupu terbang sini ya, seperti 3D gitu ya. 3D. Nah ini saya malah punya bayangan entah 5 tahun lagi 10 tahun lagi yang duduk di sini bukan saya di rumah tapi terus lampu ini nyorot hologram untuk saya ya. Saya bisa salaman sama Pak Ihsan juga di dalam yang ada di bayangan saya seperti itu perkembangan teknologi. Nah kalau sudah seperti ini saya kira Percepat enggak yang itu? Wah, mboten saged. Kalau bisa kan nanti itu lebih menarik. Nanti lebih kita menarik, bikin talk show yang temanya beda itu Ustaz Munir. Ngajar kuliah ya, di rumah gitu ya. ya. Saya di rumah aja. Mahasiswa saya. Dan ini tidak hanya di angan-angan saja Ustadz Munir, tapi saya yakin sebentar lagi entah 5 tahun atau 10 tahun itu bisa terjadi. Wong kupu-kupu sekarang sudah bisa terbang di atas HP, padahal itu hanya hologramnya saja. Ini nanti benar-benar orang berbentuk 3D gitu loh, atau 4D atau bahkan apalah 10D atau apa. Itu bisa salaman, bisa senyum, bisa menyapa, bisa seperti apa gitu loh. Bisa ngambil barang mungkin, tapi kalau ngambil barang ya berlebihan mungkin. Yang penting bisa berwujud orang 3 dimensi gitu loh. Nah kalau sudah seperti itu, saya kira masalah sanad juga gimana bisa atau enggak itu bukan ranah saya untuk jawab ya. Cuman kalau kita ngomong perkembangan teknologi itu kedepannya seperti itu. Nah untuk closing statement mungkin saya akan menyampaikan ini khususnya untuk pemirsa KIP TV ya dimanapun Anda berada, bahwa
teknologi ini memang ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya pasti banyak lah. Contohnya ya saat ini kita musim corona, bahkan yang lulusan tahun ini kan lulusan corona ya kan. Lulusan corona tanpa ujian sudah lulus, enak banget ya. Nah, ini itu ada hikmah yang besar yang tadi sudah disampaikan juga oleh beliau Bapak Ihsan, bahwa dengan adanya seperti ini kita work from home, kemudian belajar di rumah, itu kita mau tidak mau harus melek teknologi. Hatta sampai mungkin nyun sewu yang ustadz-ustadz di kampung itu juga sudah mulai streaming, meskipun dengan ala kadarnya, HP yang ala kadarnya, kualitas yang ala kadarnya. Kemudian orang yang sepuh-sepuh, yang tadi istilahnya digital transmigran ya, kan ada dua digital, istilahnya itu digital transmigran, ada digital native. Memang digital native itu orang lahir sudah ada teknologi, contohnya anak-anak kita. Kalau digital imigran itu ya mungkin seperti ya kita atau mungkin di atasnya kita. Itu orang-orang tua itu juga dipaksa untuk juga bergelut dengan teknologi, mau nggak mau. Misal yang menjadi dosen atau menjadi guru, ayo kita rapat lewat Zoom, mau gimana? Mau nggak ikut rapat? Mau kita kan ikut, istilahnya ada ikatan kerja di situ. Nggak bisa bos, kita tetap harus ikut, mau nggak mau kita bergelut dengan teknologi. Nah, ini memang hikmah besar, kita jadi melek teknologi, dan mungkin ini cara Allah untuk merubah era lah. Dulu eranya seperti apa, sekarang eranya sudah era digital yang benar-benar harus segera digital. Kalau tidak seperti ini mungkin yang streaming masih sedikit ya mungkin ya, tidak seperti ini. Ini sudah tiap buka YouTube isinya live semua kan. Nah, ini mungkin hikmah yang besar gitu loh. Itu sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya, kalau kita ngomong negatif ya pasti ada, semua itu ada sisi negatifnya. Tinggal kita nanti bagaimana cara mengendalikannya, khususnya kita juga mengarahkan anak kita supaya anak itu dalam surfing ya, kita berselancar di dunia maya itu bisa sesuai dengan alur, tidak terus tenggelam di lautan kemudian kentir lah seperti itu. Nah, itu memang tugas orang tua untuk mendidik anaknya, dan yang pasti di era digital seperti ini yang mana semua bisa diukur secara detail, itu kita jangan sampai melupakan yang namanya iman, khususnya masalah doa. Kita itu yang namanya orang tua punya kesibukan kerja di kantor atau mungkin kerja sebagai guru dan sebagainya. Waktu kita kerja otomatis anak-anak kita tinggal. Nah, di saat itulah doa itu memang ampuh ya di sana. Kita doa aja, minta sama Allah misalnya, ya Allah saya titipkan anak saya supaya Engkau membantu mendidiknya ketika saya tidak bisa hadir di tengah-tengahnya, misalnya seperti itu. Jadi meskipun di era digital ini kita sudah semua itu bisa diukur, bisa dilihat, kita juga tetap harus menguatkan yang namanya iman. Khususnya kita istilah perkuat yang namanya doa, karena dunia yang sudah berubah begitu pesatnya seperti ini, kita kalau kita terus mengabaikan doa, nanti kita tidak punya iman, malah jatuh-jatuhnya malah naudzubillah gitu kan. Nah, meskipun kita hidup di era digital ya, kita tetap mengandalkan yang namanya iman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya membayangkan lagi ya, teknologi surga itu seperti apa. Di sana yang namanya surga katanya dari nur kan, dari cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu seperti apa. Jadi kalau dulu waktu kita masih kecil membayangkan, wah ada cerita ya, besok di surga buah itu bisa datang sendiri. Sekarang sudah tercapai dengan teknologi ya, Grab ya kan, ada Gojek, ada Grab itu. Meskipun apa yang kita bayangkan tentang surga itu bukan surga, karena yang namanya surga itu kan mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro fi bibali ahadikum. Yang tidak pernah terbesit di benak kita itu adalah surga. Kalau masih kita membayangkan surga seperti apa, berarti itu bukan surga. Artinya surga itu lebih dari itu semua. Jadi dengan adanya dibukanya kecanggihan-kecanggihan teknologi ini, kalau menurut bagi saya sendiri, saya ambil pelajaran adalah saya semakin iman bahwa Allah itu maha besar dan maha kuasa atas segalanya. Kita dulu mustahil orang keluar ke bumi, bisa ke ruang angkasa, sekarang sudah ada. Bahkan ini berlomba-lomba ingin hidup di planet Mars kan.
di sana diteliti baik dari negara manapun itu. Nah, itu hikmah dari teknologi bagi saya pribadi itu adalah semakin terbuka bahwa Allah itu memang kuasa, sangat kuasa untuk mengatakan apapun. Kalau kita ngomong misalnya besok di akhirat ada catatan amal, kemudian ada recordnya semua, histori kita melakukan apa semua ada, itu saat ini pun kita bisa menyaksikan bahwa SD card itu ya, micro SD atau hard disk, kalau sudah dihapus sekalipun, kecuali kalau dihancurkan, dibakar ya, tapi kalau hanya dihapus, di delete atau di hard delete lah istilahnya, itu masih ada metadatanya yang bisa diambil. Nah, ini mungkin bayangan saya besok juga sama, catatan amal kita, histori kita mau telah ngapain aja itu ada semua. Nah, itu saya membayangkan teknologi di akhirat itu luar biasa canggihnya, itu luar biasa mungkin. Kalau mungkin kita ngomong buruk secepat kilat, wis langsung sampai di langit saberapa, ya mungkin itu secuil dari teknologi surga atau teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Terlepas semua yang dibuat oleh manusia berupa teknologi ini memang dari Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ya mungkin itu closing statement yang bisa saya sampaikan soal masalah teknologi lah. Memang ada positifnya, ada negatifnya. Yang jelas jangan menjauh. Jangan menjauh. Kita akrabi, kita ambil yang positif. Itu aja, Ustaz Munir. Ya. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam ini kita berbincang-bincang. Hampir 2 jam malah. Hampir 2 jam. Menarik sekali dan terima kasih atas kehadirannya untuk Dr. Haji Ihsan dan juga Ustadz Oki dan para pemirsa yang ada di rumah. Saya akan menutup dengan ungkapan doa. Semoga para masyayikh, para kiai-kiai sepuh NU yang pada masa Ramadan ini masih balah kitab, masih ngaji meskipun lewat streaming, semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kru-krunya yang mempersiapkan live streamingnya semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua kru yang sudah menanyakan live streaming ngaji, terutama para kiai-kiai sepuh NU, para kangkang pondok yang setia belajar teknologi. Semoga panjenengan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di acara Talk Show Ramadan malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.